perlu Habib sampaikan bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berat. Kadang-kadang kita mengklaim bahwa kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, padahal apa yang disampaikan dari Al-Quran dan hadis belum dan jarang-jarang dilakukan, dilaksanakan, diikhlaskan semata-mata untuk mengunduh ridha Allah. Masih banyak lalainya daripada perbuatan-perbuatan yang seharusnya kita amalkan. Allah menyatakan apa dalam Al-Quran? Laknatullah alal kadhibin. Dilaknat oleh Allah orang yang berdusta. Tetapi kebanyakan orang-orang berdusta. Apakah itu Ahlus Sunnah? Pernahkah kamu menjumpai bahwa Rasulullah pernah berdusta? Tidak. As-Sadiqul Masduq Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu tidak pendusta, bukan pendusta. Bahkan dikatakan Al-Amin, yang jujur, tidak pernah berdusta mulai lahir sampai wafat, tidak pernah berdusta. Ahlus Sunnah itu orang yang ahli mengikuti pri kehidupan Rasulullah. Satu saja contoh, Rasulullah tidak pernah berdusta. Jika kamu tidak pernah berdusta, masa kamu itu diklaim bahwa kamu itulah Ahlus Sunnah? Berat tidak? Kadang-kadang kita memberikan iming-iming kepada anak kita. Jika kamu nak lulus ujian, saya beri sepeda. Ketika lulus, tidak diberikan sepeda, habis uangnya. Sama anak sendiri, dusta. Sama istri sendiri kadang-kadang dusta. Sama ayah ibu kita sendiri kadang-kadang dusta. Itu bukan Ahlus Sunnah. Tetapi kita hanya mencintai, ingin masuk kepada kelompok orang-orang yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi tidak bisa mengklaim kita itu orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena berat. Itu saja, satu saja. Amanat kadang-kadang khianat. Disuruh jangan berdusta. Itu artinya kebanyakan manusia itu tidak memikirkan bahwa kalau kamu mau masuk, jadi menjadikan kamu itu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sangat berat. Karena Ahlus Sunnah minimal dia orang alim, allamah, yang patut dijadikan suri teladan bagi kita. Bukan hanya ngomong. Ada kalanya orang yang ngomong kadang-kadang salah sana. Sudah ngomong salah lagi. Katanya mau memberikan nasihat tapi menjauhkan manusia dari taat. Kadang-kadang seperti itu. Nah, orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu orang yang ahli mengikuti pri kehidupan Rasulullah dalam perkataan dan perbuatannya. Jadi perkataannya bagus, perbuatannya bagus. Itu pun masih belum Ahlus Sunnah. Kenapa? Karena tidak semuanya masih dipelajari. Kitab Al-Qur'annya belum dihatamkan secara sempurna dan diamalkan. Habis Al-Quran masih ada hadis-hadisnya. Berapa ribu hadis yang patut kamu pelajari, kamu ketahui, dan kamu amalkan. Setelah diamalkan, diikhlaskan semata-mata untuk Allah. Itu berat. Oleh karena itu, ada pernyataan bahwa jika kamu itu tidak menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi cinta atau mau masuk ke dalam kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, biar apa? Tidak menyimpang dari ajaran Rasulullah walaupun sedikit. Kamu misalkan orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kadang-kadang berapa rakaat tuh tahajudnya. Sunnah-sunnahnya tidak pernah ditinggalkan, duhanya tidak pernah ditinggalkan, tasbihnya tidak pernah ditinggalkan, hajatnya juga apa saja yang diamalkan Nabi tidak pernah ditinggalkan. Kenapa? Karena merasa aku ini mencintai Rasulullah. Apapun yang dilakukan Rasulullah, apapun yang dikatakan Rasulullah, ingin dikatakan, ingin dikerjakan. Kenapa? Ingin masuk kepada kelompoknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sahabat itu, kalau melihat Nabi Muhammad SAW pernah duduk di satu batu, di sebuah batu misalkan, karena dalam perjalanan capek, Rasulullah pernah duduk di sana. Sahabat kalau lewat sana ketika Rasulullah wafat, dia duduk. Kenapa kamu duduk? Aku pernah melihat Rasulullah pernah duduk di sini ketika lewat jalan ini. Akhirnya banyak orang yang duduk di sana. Dari saking takutnya mereka para sahabat pecinta sahabat itu meninggalkan satu pun sunnah yang dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, riwayat hadis itu banyak berbeda-beda. Ada yang mengatakan
Misalkan di sini ada 10 orang, Rasulullah bersabda, an-nadhafatu minal iman. Tapi di sana menyatakan lain lagi. Tidak sama, tapi cuma 2 orang. Itu ditanya-tanya, apa yang kamu sebutkan? Apa yang disebutkan Rasulullah ketika kamu 2 orang bersama Nabi? Bagaimana kamu ketika duduk dengan Nabi 10 orang? Apa yang dikatakan Nabi? Dari saking takutnya dia ketinggalan amal-amalan Nabi. Nah itu Ahlus Sunnah. Loh, kalau kita ini belajar pun tidak. Al-Qur'annya tidak dibaca. Hadis-hadisnya tidak dibaca. Kadang-kadang menafsirkan sesuatu yang keliru. Sesuai dengan kemauannya sendiri, dengan egonya sendiri, dengan perasaannya sendiri. Tafsir ini adalah ada gurunya. Jadi ada yang namanya mufassir itu sudah ada anunya. Jadi ahli tafsir itu yang sudah menafsirkan itu sudah mengerti 7 bahasa Arab yang ada di sekitar Jazirah Arab sana, Mekah, Madinah. Itu harus mengetahui syarat-syaratnya itu. Nah, kalau Anda misalkan menyampaikan semacam ini karena sudah baca apa? Baca tafsir dari Jalalain, dari As-Safi, ya, Bulughul Maram, ya, Ibnu Katsir, dibaca semuanya. Jadi kalau disampaikan semacam ini bukan Habib yang nafsirkan, tapi mereka ahli mufassir. Kalau Habib pelajaran saja, penyampaian, ya, apa yang disampaikan oleh ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah.